Ya, halo, selamat siang pemirsa. Luar biasa sehat hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kita kembali bersua dalam podcastnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Dari kantor dinas kami hadir untuk Anda dan tentu saja mengajak diskusi tamu-tamu luar biasa yang hari ini sudah hadir bersama dengan saya Ida Ardina. Tentu ada satu pembahasan yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Tamu-tamu saya ini kompeten di dalamnya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Ya, Ya, saya ganggu sebentar ya. Hari ini harus sibuk saya tahu. Tapi selamat datang di dinas. Kalau sama Asim kita yang lalu aja Dian. Oke, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Dian Novitasari SPD, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Jogja, pengampu Komisi D. Sehat Bu Dian? sehat, alhamdulillah. Sehat, Mbak Ida. Sehat, alhamdulillah. Bisa sampai di sini dalam kondisi sehat ini sesuatu yang luar biasa ya Bu Dian ya. Oke, mudah-mudahan jadi pemenang lah. Ya, Ketika COVID masih ada bersama dengan kita. Jadi Banwan Bu Dian, Saudara Wo. Kemudian Pak Hastin, SIP Master Accounting, dua adalah Kepala Bidang Pembinaan SMP, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja. Sehat Pak? Sehat, baik. Sudah sangat sibuk dengan murid-murid sekarang ya. Ya, Oke, sudah mulai masuk. Kita kalau lihat anak-anak yang mau berangkat sekolah tuh happy kan mereka sudah mulai sekolah lagi gitu, sudah mulai. Kemudian pembantu juga nih jadi bisa cerita. Jadi betapa mereka sudah senang bisa bertemu bersama dengan teman-teman dan sebagainya. Dan ketika kita bicara soal bagaimana masa pengenalan lingkungan sekolah dari kacamata Pak Asim selaku dari dinas dan kemudian selaku anggota Dewan ini nanti akan banyak memberikan informasi gitu ya. Kita bahas deh mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah. Baik, saya mulai dulu dari Bu Dian karena Pak Asim ini pasti soal bagaimana kebijakannya gitu. Bu Dian, Ibu ini ketika kemarin masa pengenalan lingkungan sekolah itu sudah terjadi, anak-anak sudah masuk beberapa waktu gitu ya. Tapi ketika saya bicara kemarin dengan teman-teman gitu mengatakan bahwa mereka happy kok bisa sekolah lagi, meskipun tetap prokes ketat ya, supaya tidak terjadi lagi penularan COVID dan sebagainya. Apa yang bisa Ibu sampaikan? saya melihat karena saya juga masih memiliki anak usia sekolah ya, terutama SD. Ya, jadi excited ataupun sangat antusiasme anak-anak saat pembelajaran siswa didik baru. Itu sangat antusias saya melihat karena memang selama 2 tahun kurang lebih ya Daring ya? wah benar-benar daring dan membuat boring, udah daring boring lagi bosen ataupun bagi orang tua khususnya Jadi dating. untuk membantu jadi guru di rumahnya ya pastinya dengan adanya kebijakan terkait pembelajaran yang baru ini dengan model tatap muka ya Pak Ya. di tahun ajaran 2022-2023 ini sejauh ini semua berjalan lancar, terutama saya melihat di lingkungan terkecil anak saya juga walaupun tetap ada progres tetap setiap hari di kelas itu juga harus memakai masker. Ya. Dan mungkin secara aturan juga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga juga sudah memberikan aturan-aturan yang berlaku kepada seluruh sekolah yang ada di lingkungan atau di wilayah hukum Kota Jogja. Oke, ada SOP-nya ya. Ada SOP-nya, jadi harapannya itu seiring berjalan bisa senyampang. Target juga terkait untuk pendidikan Kota Yogyakarta menjadi stabil lagi. Kemarin kan mau nggak mau walaupun digenjot kayak apa tetap aja gitu, agak sedikit landai gitu. Kita sudah biasa konvensional dan harus tatap muka, pembelajaran harus tatap muka, harus ketemu gurunya. Dan ini tidak hanya kemarin permasalahan tidak hanya untuk orang tua dan murid, guru pun juga harus belajar untuk harus menyesuaikan diri untuk daring kan nggak gampang. Sudah bertahun-tahun konvensional harus ketemu tatap muka. Alhamdulillah COVID semakin menurun, booster juga sudah digencarkan terus kan. Ya overall udah oke semua Mbak. Saya melihatnya. Baik. Dan apa sukacita itu tergambar gitu ya. Bagaimana mereka kemudian sudah mulai mau sekolah lagi. Betul. Mungkin dari cara memakai baju baru kan selama 2 tahun kurang lebih tidak memakai baju sekolah. Mau sekolah kayaknya sudah nggak cukup. Itu mas saya curhat. Jadi ini gitu. Yang jelas ada antusiasme anak, khususnya tidak hanya anak SD ataupun pendidikan dasar, tapi SMP juga
Semuanya begitu. Semuanya begitu. Dan memang akhirnya mulai ada pendekatan ekonomi ataupun pendekatan di jalan ya, setiap pagi sekarang. Oke. Kalau kemarin itu anak-anak belajar Pada daring lengang, dan ya berangkat kantor enak gitu ya. berebut untuk mencari supaya tidak telat. Oke, baiklah. Dinamika itu pasti selalu ada dan mengikuti dari kebijakan yang kemudian dijalankan oleh pemerintah gitu ya. Tapi kalau melihat dari bagaimana sisi anak-anak, sisi orang tua ini menyambut baik ya sebetulnya. Sambil kita juga akan melihat esok mau seperti apa ya. Oke, baiklah. Budian, terima kasih. Ini sudah mengawali Pak. Ini Budian nggak cuma sebagai anggota dewan, cuma seorang ibu. Anaknya suka cita terus sekolah lagi gitu. Meskipun ada juga beberapa yang diantaranya kalau ada COVID lagi worry gitu ya. Seperti apa? Baik, Bapak, apa yang Bapak mau sampaikan ke kita? Penjaringan Kepala Bidang Pembinaan untuk SMP ya. Karena kalau Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja ini berarti yang diampu adalah SD dan SMP. Apa yang Bapak? Ya, dari TK ya, dari TK, SD, SMP. Apa yang Bapak mau sampaikan lebih dulu? Oke, jadi ini alhamdulillah ya tahun pelajaran baru ini bersama dengan kasus COVID semakin melandai, Ya. sehingga seperti tadi sampaikan kemudian pembelajaran bisa dilaksanakan di sekolah. Ya. Ya, memang antusiasme anak-anak dan guru dan orang tua juga ini juga sudah terlihat. Nah ini namun demikian karena saat ini memang kondisinya ya masih ada COVID yang meskipun kecil ya tetap semuanya harus hati-hati. Dan kemarin di awal-awal masuk tahun pelajaran baru ini kelihatan. Oke. Jadi anak-anak di sekolah itu semangat gitu, banyak senyumnya juga. Ya, oke. Karena mungkin mereka ketemu temannya, kemudian juga untuk yang kelas awal, kelas 1 atau kelas 7 SMP sudah mulai ada teman yang baru lagi. Oke. Ini bukti kalau manusia itu makhluk sosial ya. Mereka senang gitu ketemu Iya. orang. Karena Oke. juga kalau lebih di rumah itu juga aduh begini sekian. Lo lagi. Ya. Nah, kemarin sudah diawali dengan selama seminggu anak-anak melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah dan mereka diajarkan nanti apa-apa yang harus dilakukan di sekolah, kepada gurunya, kemudian juga ada di ruang-ruang itu ruang apa saja, dan juga nanti hak dan tanggung jawab dan kewajiban anak-anak juga dikenalkan kepada mereka. Oke. Ya, harapannya nanti saat sudah pembelajaran normal ya itu sudah tahu lingkungan belajarnya itu seperti apa. Oke. Kalau saat ini mereka sudah belajar secara normal ya berarti ya. Sudah deh. Kalau MPLS sendiri ini berapa hari Pak? Dari pertama masuk sekolah? 3 hari. 3 hari ya. 3 hari. Ada SOP yang mengatakan bahwa selama MPLS itu ngapain aja gitu, wonten Pak? Ada. Jadi dinas sudah mengeluarkan semacam edaran dari edaran bahwa apa-apa yang harus dilakukan pada saat MPLS itu pertama ya itu pengenalan terhadap lingkungan sekolahnya, sekolah macam-macam ya. Kemudian ruang-ruangan, dan tempat-tempat yang mungkin ada labnya, tempat ibadah, perpus gitu ya. Perpus, termasuk toilet dan sebagainya. Pengenalan terhadap guru-gurunya. Kemudian nanti program kerja selama 1 semester ke depan itu apa saja. Itu saya sampaikan di situ. Kemudian ini yang baru di sini kami menyarankan kepada tidak menyarankan tapi mewajibkan kepada sekolah salah satu materinya itu adalah moderasi beragama. Anak-anak kita ajarkan untuk sifat toleransi baik kepada teman-teman yang sesama agamanya maupun juga kepada teman-teman yang berlainan. Itu jadi materi MPLS. Menarik sekali ya. Menarik. Iya, betul. Iya. Karena lebih-lebih kalau misalnya anak SMP itu mereka sudah sangat tahu ya. Maksudnya sudah mulai berpikir ya, sudah mulai baik. Jadi moderasi beragama pun menjadi salah satu materi. Kecuali itu Kecuali itu yang tidak boleh dilakukan. Karena kan kalau dulu kita lihat ada pertemuan. Nggak boleh lagi ya. Sangat-sangat dilarang.
Zaman kita ada kucir-kucir ya Bu ya. Sekarang sekolah ketika mau mengadakan Ya. PNS itu semaksimal mungkin tidak melibatkan siswa senior. Oke. Tujuannya adalah biar tidak sebagai apa ya, kalau ada yang mengatakan jam kelas 9 kan Siswa senior misalnya kalau kelas 1 ini sekarang masuk jangan melibatkan kelas 3 gitu. Oh, oke. Jadi hanya guru. terpaksa ya harus ada guru. Tapi kalau terpaksanya karena mungkin personalnya kurang, ya, mungkin melibatkan siswa senior dan kelasnya itu harus yang mempunyai kelebihan, misalnya sebagai pengurus OSIS. Oh ya, oke. Pada saat MPLS sebetulnya kelas 2 dan kelas 3-nya libur. Masuk. Oh, masuk Ya, juga. masuk, ya. Oh, dari pertama ya. Oh, iya iya, baik. Kemudian juga nanti untuk kegiatan tidak boleh kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Misalnya anak-anak suruh pakai aksesoris yang Ya. aneh itu Oke. kan tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Nyarinya susah, bikin rumus yang di rumah. Tapi belum Bapak ingat juga nih. Dulu sempat ada kelebatan suruh ada pocong hijau aja bawa lemper. jadi kita wanti-wanti. Oh, oke. Iya. Baik, jadi itu menjadi aturan sebetulnya ya, supaya tidak lagi ada yang seperti itu, tidak ada hubungannya dengan pendidikan ya. Meskipun kadang-kadang kita melihatnya sih ada lucunya, ada janggalinnya, ada serunya, tapi justru sesuatu yang nanti mendekati bahaya ini dihilangkan gitu ya. Oh iya baik. Konsep yang seperti ini terus Bu Dian melihat. Sebenarnya sih konsep seperti ini juga bagus karena memang apalagi sekarang eranya kita dulu dengan era sekarang kan beda sekali ya. Jadi sekarang itu sensitif banget. Apa-apa jadi masalah itu aja. Tapi dengan MPLS yang metode sekarang yang mungkin itu bagian dari linear aturan dari Kemendikbud ya Pak ya, yang pastinya akan disampaikan ke seluruh sekolah yang ada di Indonesia ya di Indonesia. Jadi secara tujuan kan memang MPLS itu tadi untuk memperkenalkan lingkungan sekolah yang selama 2 tahun kurang lebih ya itu vakum. Oke. Kenalin dulu mana sih kamar mandinya gitu, kalau di sekolah tersebut ada musola ya ada musola, ada kantin dan sebagainya. Sebenarnya memang edukasi itu ataupun cara perkenalan itu memang sangat sangat bermanfaat. Nah, yang jelas metode ini kami dari kacamata DPRD selaku wakil masyarakat di legislatif ya Pas ya, pas. dengan kondisi saat ini ya, karena eranya udah beda nih. Eranya dikit-dikit kan sekarang itu agak sensitif. Oke. Baik. Jadi terus yang kedua memang konten atau hal yang disampaikan memang tepat karena tujuan dari pembelajaran itu tetap di awal ya Pak ya. Maksud itu selama 3 hari itu memang fungsinya memang anak itu setelah nanti seminggu ke depan ini berjalan atau belajar bersama di sekolah sudah mengetahui saya setelah ini. Jadi letak-letaknya gurunya mungkin perkenalan tadi pasti nanti kok bahwa tidak ada ya sebisa mungkin tidak melibatkan senior atau kakak kelas ya, karena tadi tidak ada istilahnya balas dendam senioritas. Saya dulu digituin. Padahal dulu kalau digituin itu kayaknya saya seneng aja sih karena memang beda zamannya ya. Ya jangan ada serunya ada jadinya gitu. Tapi kalau menuju bahaya ya jangan. Zamannya sih memang beda. Mungkin kalau anak sekarang ya cenderung lebih karena digitalisasi itu cukup harus lebih kita mencari materi dan lain sebagainya itu ataupun aturan itu harus benar-benar harus menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman. Oke, baik. PPLS prinsip kami mendukung dan sangat bagus karena memang 3 hari saat anak saya waktu masuk pertama itu juga apa yang diajarin cuma kenalin kok guru-guru dikenalin gitu ke aula terus dan sebagainya. Oh ya. Mungkin itu yang namanya MPLS gitu. Oke. Iya, apa namanya, dalam kondisi yang seperti ini kan memang harus ada formula yang paling baik, formula yang paling tepat, dan tadi kalau Kemendikbud mengatakan itu ini kemudian sudah dilakukan ya semua sekolah di sini. Karena Pak Acem ini SMP, ada berapa SMP Pak di kota? Ada 65 65 SMP Swasta negeri. swasta dan negeri ya.
Negeri ada 16 dan selain itu berarti swasta gitu. Nggak ada laporan tertentu dari pihak sekolah selama MPLS ada kendala dan sebagainya. Sampai hari ini belum ada laporan. Teman-teman memang tidak ada. Oke, ya, baik. Tidak ada. Karena sebelumnya juga kami sudah koordinasi dengan kepala sekolah, dengan gurunya, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Oke, alhamdulillah running well ya Pak. Running well. Nanti kita akan ngobrol lagi, kita break dulu sebentar. Pemirsa tetap di depan Anda, kami kembali sesudah yang berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di podcast kali ini persembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Kemudian Pak Hasim masih barengan saya Indah Ardina. Di sesi awal tadi Bapak Ibu kita sudah ngobrol soal bagaimana MPLS itu berjalan dan alhamdulillahnya tidak ada laporan apa-apa, tidak ada kendala dan sebagainya. Artinya sebetulnya running well gitu ya. Selamat Pak Hasim dan kawan-kawan. Terima kasih. Oke, tapi kemudian apa yang Bapak bisa sampaikan ke kita? Artinya kebijakan sebaik apapun, dinamis itu kan mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi artinya memang ada yang kemudian Bapak bisa sharekan ke kita selama masa MPLS dan lain-lain. Alhamdulillah running well. Tadi saya tanya ada berapa SMP? SMP ada 16. Sebetulnya SMP 65, negerinya 16. Selain itu adalah swasta gitu. Swasta juga nggak ada sesuatu yang bermasalah dan sebagainya. Ada kabar nggak ke dinas? Nggak ada ya. Alhamdulillah ya. Teman-teman Forpi kan juga pasti mengampu ya. Cuma hanya yang negeri kan. Oke, baik. Forpi rajin. Ngobrol juga di sesi ini begitu. Oke. Pak, tapi sebetulnya dari yang itu kebijakannya kan nasional ya, yang kemudian dilaksanakan oleh seluruh sekolah yang ada di Indonesia begitu. Bapak katakan itu sudah paling baik untuk situasi yang seperti ini. Ya, kami melihatnya dengan pola yang seperti kemarin itu paling pas lah. Paling pas. Ya. Oke. Artinya tidak ada gejolak dari siswa, dari guru juga dari orang tua. MPLS hanya untuk siswa kan, Mbak? Iya, ya. Karena masa pengalihan sekolah. Jadi diperuntukkan untuk siswa baru di sekolah tersebut. Biar mereka tahulah lingkungannya seperti apa. Sehingga nanti pas sudah sekolah beneran masuk itu mereka tahu saya harus menuju kelas mana ketika pelajaran. Kemudian kalau pas olahraga nanti harus menuju ke ruang mana. Kalau pas lab IPA nanti di mana. Nah, kira-kira itu poin-poin penting di dalam MPLS itu yang materi yang disampaikan. Termasuk kebijakan sekolah mengenai kurikulum ya. Jadi artinya kapan mereka nanti ada sesuatu gitu ya. Termasuk tata tertib sekolah. Siswa. Jadi do and don't-nya ada gitu. Jadi siswa kan juga mempunyai hak tapi juga mempunyai kewajiban juga. Termasuk juga orang tua. Agar nanti sama-sama orang tua juga bisa mengawal anaknya. Kalau nanti ada yang lupa karena sudah ada panduannya, pedomannya, nanti orang tua kan bisa mengingatkan. Demikian juga anak-anak karena sudah ada tata tertib yang disampaikan pada siswa, pada orang tua, sehingga harapannya sudah bisa dipahami, kemudian bisa dilaksanakan bersama-sama. Dan
tidak terjadi pelanggaran. Itu yang penting. Oke, jadi benar-benar ya, Ya. dronenya itu sudah mereka juga harus tahu supaya tidak terjadi pelanggaran. Nanti kalau misalnya ada yang melanggar, dia tahu konsekuensi yang harus diterima Betul. apa. Ini Ya. konteksnya pembelajaran ya, bukan dalam rangka mau ngerjain Ya. siswa gitu. Ya, Edukasi Oke. semua. Edukasi, semuanya edukasi gitu. Ya, baik. Kalau waktu MPLS berapa lama dia di sekolah? Waktu MPLS ya normal, kira-kira sampai jam 1 lah sampai SMP. Oke. Ya. Meskipun di hari pertama, kedua, ketiga sudah Iya, sampai iya. gitu. Oh. Mungkin bedanya sekolah kita sekolah saat ini dengan waktu saya sekolah dulu. Ya. Kalau dulu itu hari pertama itu biasanya pasti pulang pagi. Waktu saya sekolah ya. Oke. Kalau dibilang, "Iya, Kak." Karena itu ya kenal lah. Iya, ya. Sama pokoknya Iya. masuk ya sudah. Sudah. Oke. Iya. Iya, jadi dan sekarang sudah full day ini. Sudah full. Sudah full ya. Iya. Kalau di kota itu sampai dengan Jumat atau Sabtu juga sekolah? Cuma 5 hari sekolah. 5 hari sekolah ya. Oke. Ini kebijakan berapa Budian? Memang nasional atau daerah? Nasional ya, Pak, ya? Nasional ya. Jadi kalau di nasional itu memang ada pilihan. Pilih. Oke. Daerah boleh melaksanakan 6 hari, Iya. boleh melaksanakan 5 hari. Iya. Oke. Kebetulan kota DIY? milih yang 5. Iya. Oh, kota milih yang 5. Ini Sleman masih 6. oh, berarti kebijakannya di Ya. kabupaten kota. Masing-masing. Oh, di masing-masing. Kota 5 hari. Iya. Oh. Tapi ya sampai siang loh Mbak, dari Oh pagi iya, sampai siang. oke. 5 hari kalau kasih terus ya seneng. Enggak, karena anak-anak itu senang sekolah. Oke, jadi kalau Sabtu mereka diberikan waktu untuk bisa belajar di rumah gitu ya. Oke, atau bersama dengan keluarga. Ya baik, 16 sekolah negeri. Saya tahu ketika PPDB ini luar biasa sekali. Bagaimana mereka berebut untuk bisa sekolah di kota karena Iya. kota ini adalah tempat di mana orang belajar dan mengatakan bahwa wah saya pengen belajar di kota Jogja, saya pengen belajar di kota Jogja. Jadi favorit atau tidak itu kan kacamata masyarakat ya, Iya, tapi buktinya kok diburu gitu Iya. kan. Jadi mau bilang apa ya, monggo masyarakat yang akan Oke. bicara. Nah, sebetulnya ketika kita bicara soal fasilitas dan lain-lain, apa yang kemudian bisa kita bisa share ke kita ya infonya ya kalau di kota Yogyakarta? Yang jelas bukan membandingkan ya, tapi memang secara kualitas pendidikan, tenaga mengajar, guru-guru dan fasilitas memang oke punya lah kalau pemerintah kota Yogyakarta. Istilahnya dan tambah 4P itu kurang-kurang kan? 27% dari syarat yang disyaratkan oleh negara, 20% untuk pendidikan, kota itu 27% dari kerangka APBD kota Yogyakarta. Jadi lebih tinggi. Iya, untuk diberikan fasilitas pendidikan untuk warga kota. Ada alasannya Budi? Ya memang kita full support, yang jelas secara citra kota pelajar, kota Ya. pendidikan Ya. itu memang kita menjadi sebuah pegangan ya Pak Hasim, Ya. insya Allah ya. Dan memang kalau apalagi kita di DPRD sebagai mitra kerja dinas pendidikan memang cukup signifikan kerangka anggaran di dinas pendidikan, tapi implementasi output yang diberikan ya oke. Tadi Mbak Indah bilang bahwa kok nyatanya sampai detik ini paradigma sekolah di kota itu masih sekolah favorit. Bahkan warga di luar kota pun masih berburu untuk bisa menyekolahkan anaknya di kota. Nah itu ada apa? Oke. Nah itu yang menjadi sebuah daya tarik karena memang tidak ada sesuatu yang tidak istilahnya apa ya, kalau orang Jawa bilang jer basuki mobil. Oke, ya. Tidak ada hal yang Tapi honorakati. artinya Kemudian gak ada anggaran. artinya memang anggaran yang digelontorkan untuk pendidikan di kota Yogyakarta ya pastinya ada output positif. Nyatanya juga linear ke depannya setelah itu jenjang pendidikan ke atas dan melanjutkan jenjang lainnya ke atas lagi, kami melihat ya cukup signifikan lulusan-lulusan tersebut. Oke. Signifikan dalam arti ya nilai akademis dan karakter anak didik yang keluar dari lulusan dari kota Yogyakarta tuh insya Allah ya bisa dibilang lebih qualified lah. Oke, artinya sebetulnya dalam hal ini anggota dewan kita atau legislatif itu komit ya dengan Iya. apa yang kemudian dikatakan Jogja sebagai kota pelajar Iya, gitu. iya. Jadi supportnya dengan anggaran yang melebihi dari yang lain, Iya. ya kan? Yang lain misalnya 20% gitu. 20% dari 27%. Iya, 20% disyaratkan oleh negara loh Ya. untuk pendidikan. Tapi Kota Yogyakarta menghadirkan 27% dari kerangka APBD. Ya. Yang jelas selain dapat BOS nasional ya Pak, Oke. Kota Jogja memiliki BOSDA yang mungkin kabupaten lain tidak
memberikan itu kepada Oke, sekolah-sekolah. jadi Dan ada Bosda. Oke, Bosnas ya. Swasta juga ada Bosda. Iya, diberikan juga. Oke. Lengkapi Pak. Iya. Di zaman kita belum ya. Zaman kita asrem. Oh, Pak. Ya, jadi Adik Budian sudah menyampaikan memang support dari pemerintah kota untuk pendidikan luar biasa ya. Oke. Salah satunya adalah di samping ada BOSN dari pusat dan kita ada BOSDA dan BOSDA. Bos nasional ya. Oke. Nah, Ya. BOSDA itu justru nilainya lebih besar. Lebih besar. Daripada ya. Ya. Oke. Yang diberikan oleh nasional. Tapi ya. juga itu dampak positifnya seperti tadi Bu Dian, kualitas ya. Jadi kalau kita ukur kualitas yang paling gampang itu dulu ketika masih ada ujian nasional kan kita terbaik Iya. se-Indonesia. Oke. Bahkan SMP yang terbaik, ranking terbaik nasional itu Ada di dari kota Jakarta, Oh, dari 37.000 lebih sekolah SMP. Oke. Kemudian Jadi semboto lah ya. Semboto. Karena sudah ada ininya anggarannya di JIK, Iya. tapi juga kualitasnya oke. kemudian guru-gurunya ketika ada uji kompetensi guru secara nasional, DIY itu yang terbaik. Oh, oke. Kemudian kota juga yang terbaik. Terbaik. Oke. Dalam DIY itu. Baik. Ini kalau ada kayak gini komplain sama Budi. Ini yang terbaru kemarin. Ya. Sekarang kan tidak ada ujian nasional. Ya, Sekarang pemerintah melaksanakan yang namanya asesmen nasional. ya, Ya. ASPD ya. ASP. AN. Oh, AN, Asesmen Nasional. Nah, ya. Oke. Itu untuk seluruh nasional. Oke, Jadi, baik. Kan sekolah Indonesia yang di luar negeri juga ikut. J. Itu juga di tahun 2021 kemarin itu pertama kali asesmen nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Yang ikut? Seluruh sekolah yang ada diselenggarakan oleh Indonesia, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Ya. Oh, oke. Itu hasilnya kan yang diukur dalam asesmen nasional itu ada 3. Satu. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum Oke. KKM. Ya. Kemudian ada survei karakter. Kemudian ada survei lingkungan belajar. Oke. Ya. Nah, untuk AKM-nya itu kan mengujikan ada literasi, ada numerasi. Nah, literasinya itu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, satu-satunya provinsi yang sudah di atas kompetensi minimum adalah DIY. Oke. Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke. Ya, DIY kan di dalamnya ada kota Jakarta ya. Ya. Alhamdulillah kita juga baik. Kemudian untuk yang numerasi, kalau numerasi itu mengukurnya pada matematis ya. Oke. Itu dari 34 provinsi ada 2 provinsi yang sudah mencapai kompetensi minimum, yaitu DIY dan DKI Jakarta. Oke. Secara DKI adalah ibu kota. Nah, Oh. artinya memang support pendanaan yang diberikan oleh Budian di mana ini ya berdampak positif terhadap capaian pembelajaran di kota Yogyakarta. Oke, Ya. baik. Ya, ini kita sinkronkan ya, karena bagaimana Dewan dalam hal ini kaitannya dengan anggaran, ini dibesarkan, tapi kemudian juga ada Output yang output bagus. yang kemudian bisa membanggakan gitu. Oke, baiklah. Ya, bukan berangkat dari ruang yang kosong ketika pencapaian itu ada, pasti begitu ya, Ya. pasti ada effortnya, pasti ada usaha apa yang dilakukan, bukan hanya dari murid tapi juga guru sekolah dan sebagainya. Kita break dulu ya. Ya. Sesudah ini kita ngobrol lagi deh di sesi ini, masih ada di podcast kita di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja. Kami kembali sesaat lagi. Saya hanya ingin mengatakan bahwa sangat luar biasa saya berikan apresiasi terhadap kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan gelar acara pada pagi hari ini, karena ini merupakan bentuk pembinaan bagi kegiatan seni dan olahraga siswa di Kota Yogyakarta.
pemirsa, ketika Anda bicara mengenai pendidikan, pernah habis nggak sih ngobrol soal pendidikan? Kayaknya nggak pernah ya, karena selalu ada lagi yang perlu kita bahas gitu. Kalau kaitannya dengan bagaimana memulai pendidikan di hari pertama, kedua, ketiga, ini sudah lewat kemarin, sudah sama-sama kita menyaksikan gimana anak-anak belajar, bagaimana guru memberikan metodologinya, bagaimana mengenalkan sekolah dan sebagainya. Pak Hasim dan Budian, Pak Hasim ini dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja, Budian dari anggota Dewan. Beliau adalah wakil ketua ya untuk DPRD Kota Yogyakarta, sekaligus pengampu Komisi D. Jadi pendidikannya menjadi concernnya Budian gitu. Bersama dengan teman-teman komisi, artinya mitra ya Bu ya. Mitra. Bagaimana kemudian nge-push anggaran 27% dari APBD, bukan main-main gitu ya. Dan nyatanya kemudian kota menjadi berprestasi gitu. Oke, apa yang kemudian juga akan dilakukan dengan kondisi ini? Tadi kan dikatakan swasta pun sebetulnya Bosda dapat ya. Nah, kalau swasta bantuan yang nasional dapat pernah mboten, Mbak? Dapat juga ya. Dapat. Dua-duanya dapat ya. Selama di wilayah hukum Kota Jogja dapat semua ya Pak ya. Oh oke, baiklah. Jadi Hitungnya memang kalau yang swasta itu Anak berdasarkan siswa yang katanya ber-KTP dari kota. KTP kota. Basisnya itu. basisnya. Oh ya, karena ini memang kota ya. Oh iya Kota. baiklah. Jadi nggak worry ya sebetulnya ya, meskipun di swasta gitu, karena kan dapat itu juga kalau kita bicara soal pembiayaan untuk pendidikan gitu. Karena Oke. memang biar seluruh warga kota bisa sekolah. Oke, terima kasih banyak ini untuk hal-hal yang baik yang seperti ini. Oke, Pak Hasim, apa yang Bapak bisa share lagi ke kita? Kaitannya dengan tadi kan beberapa prestasi sudah diraih gitu. Ya. Saya tanya kan nggak mungkin ujuk-ujuk kok berprestasi kan, nggak mungkin begitu gitu. Jadi artinya ada effortnya, ada usaha. Apa sih yang diambil, kebijakan apa dari sisi kedinasan kalau untuk pendidikan di Kota Jogja? Ya, yang pertama prosesnya kami awali dari peningkatan kompetensi guru dulu. Oke, ya, karena yang ngajar guru ya. Karena yang ngajar guru, karena mereka lah yang bersentuhan langsung pada siswa. Oke. Sehingga kompetensinya kita tingkatkan. Kemudian juga metode dalam mengajar itu dibuat yang menyenangkan. Oke. Biar supaya anak-anak itu ketika di sekolah tidak merasa tertekan gitu ya. Tidak boring. Ya, tidak boring, karena kalau gurunya itu menyenangkan kan anak ketemu dengan gurunya nggak takut ya. Kalau nggak takut itu biasanya kalau ada kesulitan di mata pelajaran mereka berani bertanya Betul. ya, tapi kalau udah takut duluan lihat gurunya itu sudah kayak lihat Guru itu lagi gitu ya. Enggak gitu ya. Karena kelasnya juga nggak nyaman. Oke. jadi Ya. takut, jadi kalau nggak bisa ditanya ya diem aja itu ya. Tuh. Kemudian yang kedua, kami juga ketika di awal tahun pelajaran ini kami mengadakan asesmen general. Ya, jadi siswa kelas 7 SMP Ya. itu kita uji mereka ya, untuk mata pelajaran tertentu. Jadi dari hasil ujian itu nanti kan bisa terpetakan. Oh, sebenarnya sebagian besar anak-anak itu yang dikuasai adalah materi yang ini gitu ya. Oke. Kemudian yang belum ini ya, berarti nanti yang belum itu nanti menjadi concernnya guru. Harus ditingkatkan. Harus ditingkat. Jadi nanti mungkin materi-materi yang belum dikuasai itu nanti lebih banyak untuk disampaikan kepada anak. Semua melakukan itu, Pak. Ya, itu karena penyelenggaranya adalah dinas, sehingga semua sekolah semua siswa kelas 7 kami ikutkan. Negeri maupun swasta. Oh, semua. Ya, kalau bicara pendidikan kita tidak membedakan Antara negeri dan swasta. ya. Semua itu adalah masyarakat kita. Baik. Hari keberapa itu Pak biasanya? Di bulan September. Oh, bulan September ya. Oke. Kemudian itu juga nanti kita mengukur gaya belajar anak itu seperti apa. Ya, Caranya? Ya, dia ada semacam Assessment gitu. Jadi nanti apakah dia itu kinestetik atau visual, gaya belajarnya dan lain-lain itu nanti ketahuan. Oke. Sehingga ketika itu sudah ketahuan, harapannya ya guru itu menyesuaikan dengan kondisi anaknya. Oke. Ya. Sebentar, jelasin dulu Pak. Tadi apa? Apa aja? Gaya belajar itu apa saja? Gaya belajar ada visual ya, artinya anak-anak itu dia
lebih gampang memahami ketika dia melihat. ya. Nah, kalau sudah seperti itu kan guru harus menyesuaikan. Jadi media pembelajaran dong gitu ya. Tidak ceramah. Oh, oke. Kombinasi lah biar nggak Kombinasi, bosen. ya. Oke, baiklah. Terus kalau yang Terus ada yang kinestetik. ya Nah, kinestetik itu artinya yang kinestetik itu memang anak-anak lebih pada dia sukanya belajar itu sambil ya tidak diam, mungkin ada yang mendengarkan kayak musik dan Oke. sebagainya itu. Oh, oke. Baik, ya. Itu kami katakan sejak awal biar supaya nanti ya antara keinginan anak dengan keinginan guru itu Sama ya. Gitu ya. Oh, iya, nggak ngalor ngidul. kalau itu Ya, oke, ya. dimatchkan itu. Penyelenggaranya dinas, Ya. kemudian nanti hasilnya dikirim lagi ke sekolah. Iya, hasilnya tetap setiap anak nanti mendapatkan hasilnya. Oh, oke. Setiap anak mendapatkan hasilnya, Ya. sekolah mendapatkan hasilnya. Ditindaklanjuti mboten sama sekolah? Ya kami pesan kepada sekolah harus ditindaklanjuti. Iya. Oh, oke. Karena kalau nggak tindak kan sia-sia. Iya, betul. Oke. Ya, sia-sia. Baik, Anje. Jadi itu kemudian kampus sekolah akan ditindaklanjuti. Ya. Jadi supaya anak ini akan menemukan formula yang paling bagus Formula gitu yang ya. bagus, Oh, Salah iya. satu upayanya adalah seperti itu. Dengan cara seperti Ya. itu. Oh, ini biasanya di bulan September. Ya, Ini sudah berlangsung berapa lama yang seperti ini, Pak? itu baru 2 kali. Oh, oke, baiklah. Ya, terus Terus, nah ini kaitannya dengan kan kita juga ada asesmen ya, asesmen nasional. Itu kan nanti itu memotret itu bagaimana kualitas pendidikan di setiap satuan pendidikan. oke. Termasuk nanti itu menjadi potretnya kualitas pendidikan di daerah, berarti kota Jakarta ya. Nah itu tadi pertama kemarin dilaksanakan, alhamdulillah kita masuk kategori yang cukup baik, skornya juga cukup tinggi ya. Oke. Ya sehingga ini tantangan ke depan karena ini kan nanti bentuknya adalah raport pendidikan, Oke. sehingga memang kami berharap nanti antara yang dicapai tahun 2021 dengan nanti yang dicapai di tahun 2022 itu ada peningkatan. Ya, Oke. ya upaya-upayanya seperti tadi yang kami sampaikan tadi, Baik. Kalau yang dari guru peningkatan kompetensinya dengan cara apa, Pak? dengan cara mereka ada sekarang kita ya seperti workshop, kemudian bimbingan teknis, Oke. kemudian juga nah ini sekarang di era sekarang kan ada yang namanya kurikulum merdeka Ya, ya. ya itu sudah Yang lagi banyak dibahas gitu, oke. itu juga memang kita dorong guru-guru bisa menggunakan platform Merdeka Belajar itu dengan baik. Iya. Karena di situ tersedia contoh-contoh media-media pembelajaran, kemudian modul, kemudian bahan-bahan ajar itu kita dorong guru untuk aktif. Karena kalau nggak aktif mereka nggak tambah pengetahuannya. Betul. Oke. Ya. Tapi sebetulnya kalau yang dipakai di Jogja sendiri masih yang mana? Masih yang K13 atau yang Merdeka? Jadi kita sudah ke Merdeka, Oh, sudah menuju. ya sudah ke sana. Oke. Sudah sana. Dan yang Ya. yang memakai K13 itu tinggal sedikit. Oh, oke. Baik. Nanti buat cerita lagi soal Ya. itu. Kebudayaan. Ya, dengan effort yang seperti ini akhirnya kita bisa mencapai kualitas pendidikan yang seperti ini. Meskipun terus akan berkembang ya. Kemudian tadi kan sudah dikatakan kompetensi guru, sudah dikatakan bantuan untuk siswa, sudah dikatakan ada tes untuk siswa, metodologi yang ditemukan pasti yang paling bagus Paling saat bagus ini tujuannya. gitu. Paling bagus saat ini gitu. Apa yang bisa Ibu sampaikan? Yang jelas saya melihat memang sebuah inovasi pendidikan ya, terutama di tahun ajaran yang semakin kesini kan semakin era digitalisasi, era yang lebih semua serba keterbukaan ya Mbak. Dari media dan lain sebagainya semua bisa akses. Apalagi sekarang handphone tuh bukan barang mewah lagi untuk bisa kita miliki, artinya ada beberapa merek handphone yang bisa dimiliki tapi dengan kualitas dan tujuan atau fungsi yang sama, dengan harapannya untuk bisa mendapatkan informasi yang positif ya, yang jelas. Oke. Kedepannya dengan metodologi pendidikan yang sekarang yang sudah gencar digalakkan, Merdeka Belajar ya, Merdeka Belajar itu harapannya ya antara guru, sekolah ataupun siswa itu ada saling sebuah interaksi yang lebih cenderung apa sih, tidak melulu harus
pakem, harus manut, dalam arti manut bukan tidak manut mau apa-apa enggak, tapi Bukan melawan. tapi Oke. ada beberapa sebuah explore anak-anak tersebut apa yang menjadi Keinginannya, bakatnya, bakat yang gitu. positif, jadi Oh, gitu. oke. Sekarang juga ada beberapa sekolahan ya, atau sekolah swasta ataupun negeri juga sudah ada beberapa kelas yang ini cenderung ke minat digitalisasi ataupun untuk sains dan lain sebagainya, itu sudah menjadi sudah mulai digalakkan juga di sekolah. Nanti Pak Hasim tadi sudah banyak menjelaskan juga harapannya apa. Jadi minat bakat siswa tersebut untuk kedepannya supaya lebih terarah. Jadi tidak dipaksa, nggak suka matematika kok kon sekolah kon belajar matematika terus, tapi dia ada suatu keahlian yang lebih bagus dan lebih yang bisa ditonjolkan lagi. Jadi harapannya itu bisa bersinergi. Kalau saya sih dengan semakin kesini tadi kurikulum baru, ya memang kebijakan itu adalah Pro dan kontra. Ada beberapa kemarin juga informasi baru setahun ya Pak, 2 tahun sudah berubah kurikulum lagi. Apalagi ya tidak pasti ada hubungannya dengan urusan politik ya Mbak. Tapi yang jelas prinsip dengan adanya kebijakan dan lain sebagainya itu pasti ada tujuan positif dan baik untuk anak didik kita. Jadi Oke, gitu. ya, mari kita ikuti sambil belajar gitu ya. Kira-kira yang mana yang paling pas gitu. Iya. Kalau kita bicara ini, orang tuh sering nanya nggak Pak sebetulnya apa yang dipakai dari sekolahan gitu? Ya, kalau orang tua mereka Kan ada komite dan sebagainya ya. ya, nanyanya tidak, cuman mungkin yang batin saja ya. Atau nggak berundel nggak? Nggak dengar dari sini. Memang disampaikan Budian, memang kita arahkan sekarang sekolah-sekolah itu mempunyai keunggulan masing-masing. Oke, Ya. ya. Misalnya kalau yang ada beberapa sekolah yang sudah kita minta untuk, karena dia fasilitasnya cukup lengkap Oke. di bidang penelitian, maka sekolah itu keunggulannya adalah sains Oke. penelitian. Hmm. Demikian juga sekolah yang dia punya Kalau di kota mana Pak yang itu? ada SMP 5, SMP 5, SMP 12. Oke, itu sains ya. Sains. Kemudian, Kemudian ada yang sekolah memang keunggulannya di bidang budaya, itu juga ada. oke, Nah, ya. kemudian ada beberapa sekolah itu juga mereka ada Olahraga kelas ya. ada kelas IT, Oke. ada kelas bahasa, Olahraga juga kelas ada. olahraga juga ada. Hmm. Yaitu dalam rangka untuk memadai tadi potensi-potensi yang dimiliki anak itu biar mereka Lebih bisa terarah. lebih berkembang. sesuai Oke, supaya orang tahu Pak, kalau yang IT mana Pak? Kalau yang IT itu ada di SMP, misalnya ada Muhammadiyah 2, Oke. Muhammadiyah 3, Muhammadiyah 1. Oke, Ya, ya. Kemudian tadi yang budaya, dan budaya itu di SMP 7, negeri 7. Kemudian juga ada SMP 15. oke. Yang olahraga SMP 16 itu budaya. 16, 13 13 ya, sekolah Olahraga. kelas khusus olahraga ya. Oh, ada 13. tahunnya. Oh, Dan ya. yang pramuka itu juga ada di SMP 1. Sampai Oke, oke. Ini perkembangan zaman ya. Kalau dulu kan ada aja semuanya gitu. Tapi ternyata ketika punya spesifikasi tertentu dan ketika itu kuat justru itu ditonjolkan bagus ya. Oke. Masih ada satu sesi nanti kita bicara lagi ya. Iya. Kita break dulu sebentar. Iya, tetap di tempat Anda. Kami kembali sesaat lagi tentu di podcast Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja.
Ya, baik pemirsa, kita lanjut lagi diskusi kita kali ini masih bersama dengan Ibu Dian Novitasari, SPD, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Jogja, pengampu Komisi D, kemudian Pak Hasim, SIP, Master Accounting, ini Kepala Bidang Pembinaan SMP dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja. Tema kita masih mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah. Meskipun demikian, ketika pelajaran itu sudah selalu dimulai dan ada beberapa yang perlu kita wartakan, kita akan diskusi di sesi ini gitu. Saya ngerepotin satu sesi lagi deh ketemu dia. Belum puas ya. Oke, tapi dari tadi apa yang sudah kita bicarakan, artinya kita akan berkembang bahwa ketika ada masa pengenalan lingkungan sekolah, kemudian kan bukan hanya kenal, tapi bagaimana kemudian siswa ini nyaman di sekolah itu, potensinya bisa lebih diekspor karena kurikulumnya juga mengedepankan bagaimana mereka akan bakat, minat dan sebagainya, sesuai bakatnya ini akan mengemuka begitu. Dan ini kan tidak dibiarkan begitu saja. Sekolah selalu punya, ibarat restoran tuh punya resepnya gitu kan. Ya, bagaimana kemudian ini diberikan kepada anak-anak dengan metodologi dari masing-masing sekolah gitu ya. Jadi ada guru aja kompetensinya selalu ditingkatkan. Ini kan kepedulian juga ya dari negara untuk bisa memberikan fasilitas yang lebih baik. Fasilitas sekolah kota nggak kurang-kurang ya, nggak ada lagi bu kabar ada sekolah yang atapnya ambruk atau apa. Kalau kota nggak mungkin ada ya. Insya Allah. Kecuali bencana gitu ya, kecuali ada kondisi tertentu gitu yang mengakibatkan. Kemudian siswanya juga tadi setiap September selalu ada tes khusus dari dinas, yaitu kinestetik atau ke visual gitu. Dan ini asesmen general check up. Asesmen general check up. Ya. Oke, ini sudah 2 kali ya dilakukan ya, dan itu terus dilakukan untuk anak-anak. Anak-anak pada ngomong apa sih Pak ketika dites kayak gitu? Ya mereka tidak ngomong sih, mereka mengerjakan ya kadang. Kesannya gimana gitu? Kesannya Ini untuk apa sih tesnya gitu? ya enggak sih. Terbiasa dengan hal-hal itu. Sudah terbiasa. Oke, baik. Kok tadi ya? Kayak saya lupa gitu. TPA ya Pak ya. Tapi untuk menjelaskan nggak bisa. Itu yang kesannya anak-anak seperti itu. Tapi juga mereka. Tapi kalau bicara soal minat dan bakat itu kan bukan sesuatu yang dipelajari ya, lebih kepada apa yang kita miliki kan gitu. Kalau itu memang tidak, yang diukur adalah kognitifnya sama. Oke. Oh iya. Tapi jadi nanti biar gurunya itu ketika mereka memberikan treatment itu lebih pas gitu. Oke. Kemudian juga kan sekarang metodenya tidak teacher sentris ya, artinya tidak dari guru menguasai, jadi tetap ada komunikasi. Justru sekarang ya ditonjolkan itu supaya anak-anak itulah mereka menjadi pelaku utama. Guru tidak mengarahkan, mendampingi, mengarahkan. Jadi nggak hanya guru yang jadi sentral ya. Jadi guru, tapi justru sekarang kan di murid gitu. Oke. Jadi bagaimana untuk bisa melakukan itu kan memang guru harus mempunyai pengetahuan yang cukup ya. Bagaimana bisa memotivasi anak-anak untuk bisa berani mengemukakan pendapatnya, berani kalau dia ada kesulitan dia komunikasi dengan gurunya, dengan teman-temannya, itu kan juga perlu keahlian. Jadi kalau itu nanti sudah dikuasai, suasana kelas itu menjadi hidup gitu ya. Artinya ketika diskusi ya diem aja gitu. Dua arah ya. Saling menimpali gitu. Oke. Ketika dia bisa berani berpendapat, berani menentukan pilihannya gitu kan. Besok kalau mau jadi dewan nggak susah. Karena sudah bisa untuk berdemokrasi itu ya. Oke, baik. Itu yang kemudian dikelola ya sampai dengan saat ini. Iya. Sekarang kan harus ya. Anak-anak itu kita bangun mereka untuk inovatif, kemudian juga kreatif, tapi juga kolaboratif juga. Oke. Jadi biasa kerjasama ya, gitu. Kerjasama. Sekarang kan tidak dalam satu teman dalam satu kelas itu kita kondisikan bukan pesaingnya, tapi mereka adalah teman diskusi kita. Meskipun ketika nanti ada ulangan asesmen itu ya hasil tetap kompetisi ya. Itu kan bisa kolaborasi. Bersanding bukan bersaing. Oke, baik ya. Baik, ini eranya memang sudah seperti itu. Kota masih punya Pak fasilitas-fasilitas yang KBS online dan sebagainya terus ya? Masih terus ya. Di sebelah ini KBS online tetap jalan. Oke. Kemudian sekarang di sekolah-sekolah juga
sudah ada ruangan studi seperti ini. Iya. Oke. Nanti ketika sekarang kan ada pembelajaran proyek ya, artinya suatu saat anak-anak itu ya nanti mereka membuat proyek ini dalam rangka untuk pelaksanaan profil pelajar Pancasila. Iya. Itu masuk di Oke. kurikulum yang baru ini, Iya. Merdeka. Oke, Itu, baik. fasilitas insya Allah di kota Jakarta sudah cukup memadai. Memadai. Keren ya. Monggo Bu Dian. Ya, kalau kami dari kacamata DPRD selaku wakil masyarakat dengan pendidikan, khususnya fasilitas pendidikan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan artinya dengan pemerintah Kota Yogyakarta, bagian dari sebuah lembaga yang cukup sangat efek positif untuk didik kita memiliki generasi emas Ya. yang nantinya 2045 ya Pak, kalau tidak salah itu adalah generasi emas yang itu pastinya tidak luput dengan bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita menjadi nantinya menuju generasi emas di tahun 2045 yang Ya. itu bagian dari cita-cita nasional ya Pak, RPJMN. Nah, itu linear ke pasti RPJMD ke masing-masing daerah. Nah, dengan pendidikan dasar yang kuat, pendidikan karakter, pendidikan bahkan kurikulum Merdeka sekarang pasti ada output ke depannya ke sana supaya bagaimana nantinya anak-anak itu tersebut tidak salah arah. Saat sekarang sudah era digitalisasi, supaya saat bereksplor ataupun berinovasi itu outputnya positif. Oke. Nah, jadi gitu. Jadi bagaimana sekarang banyak sekali anak-anak usia remaja yang sangat kreatif, inovatif untuk menumbuhkan ide-ide kreatif untuk bisa bersinergi dengan pemerintahan ya Pak, dari pemerintahan bahkan dinas pendidikan pun juga mestinya konsen ke situ. Harapannya dari ya tadi support anggaran, kerjasama antar berbagai pihak stakeholder mewujudkan untuk anak-anak yang ke depan, apalagi target Kota Yogyakarta layak anak ya, itu juga nanti menjadi indikator walaupun sekarang masih di kategori utama. Oke, baik. Untuk bisa tujuan ke paripurna atau istilahnya kota layak anak itu juga pastinya ada hubungannya dengan pendidikan yang berkarakter yang baik. Oke. Oke. Dan ini diusahakan terus ya. Ya. Seperti apa? Support nggak kurang-kurang deh. Gimana supaya? Hasil asesmen kemarin salah satunya kan mengukur karakter juga ya. Oke. Karakter, kemudian tingkat keamanan, inklusivitas, kemudian toleransi, itu kita mau pada level yang aman. Nyaman ya, Ya. untuk Kota Yogyakarta. Ya, Oke. aman. Ya, baik. Termasuk bagaimana caranya supaya terbentuk karakter-karakter yang baik ya Baik, untuk ya. anak-anak kita gitu. Sehingga kalau ada yang bilang Jogja banyak klitik dan sebagainya, mudah-mudahan ini akan segera hilang gitu ya. Amin Oke, ya. baik. Karena sama-sama dibentuk gitu ya. Dan tanggung jawabnya ya bukan hanya dari sekolah, dari dinas gitu, tapi bagaimana orang tua dan masyarakat ini sama-sama membuat mereka lebih nyaman gitu. Karena dari sukses pendidikan, dari pusat pendidikan itu ada 3 tadi. Ya, yaitu Orang tua, kepada masyarakat, dan sekolah. Dan sekolah, Tiga-tiganya harus berkolaborasi. Oke. Segala usaha dilakukan Pak Asim dari dinas dan juga Bu Dian dari legislatif begitu supaya bisa mewujudkan anak-anak yang luar biasa, bagaimana mereka bisa menjadi generasi-generasi emas yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan gitu ya. Ini enggak kurang-kurang gitu. Melalui acara ini, kalau tadi kita temanya masa pengenalan lingkungan sekolah, ketika sudah kenal, ketika sayang, ketika sama sekolahannya pengennya sih membawa nama sekolah menjadi jauh lebih bagus, berprestasi dan lain-lain. Ini mudah-mudahan semuanya terwujud ya, karena support yang luar biasa, bukan hanya sekedar bagaimana menyemangati mereka, tapi justru juga dengan anggaran yang dikucurkan supaya mereka ya kalau mau ke sana kemari itu bisa bergerak ya, karena Olimpiade kan terus dilakukan ya Pak. Kota Jogja kan juga prestasinya banyak gitu. Ketika saya baca di beberapa media juga selalu Kota Jogja ini ada di sana gitu. Mudah-mudahan ini menjadi suntikan semangat ya Pak Asim dan kawan-kawan, karena Bapak kan ada di dinas
koordinasinya dengan teman-teman di sekolah gitu. Mudah-mudahan nggak pernah putus asa lah untuk terus berjuang. Insya Allah ya. Iya. Kemudian dan kawan-kawan di Komisi D dan juga DPRD Kota Yogyakarta ini juga selalu menyemangati ya dengan segala sesuatu yang bisa dilakukan. Tapi pengawasan terus dilakukan ya Bu, nggak hanya Insya seperti Allah. itu ya. Iya, Oke, karena kan baik. memang salah satu fungsi kita adalah fungsi pengawasan. Ya, Selain- regulasi sudah cukup ya Bu Kota? Insya Allah cukup. Sama cukup nih. Iya. Oke, berkembang dengan waktu pasti ada saja yang bisa Iya, di- menyesuaikan apa yang menjadi nanti. kalau ada yang mau menyampaikan ke Dewan sesuatu silakan, rumah Dewan, rumah rakyat, jadi Anda boleh aspirasi gitu Iya. ya deh. Cari Budian dan kawan-kawan deh. Komisi D kan pendidikan ya Bu ya. Pendidikan. Jadi silakan datang ke sana. Ada Forpi juga yang selalu mengawal. Mudah-mudahan ini menjadikan kita menuju sesuatu yang lebih baik. Yogyakarta menuju Indonesia melayani katanya Iya. gitu ya. Penjaringan di bidang pendidikan. Sembah nuwun Pak Hasim. Ya. Terima kasih Terima Budian. kasih, Terima Mbak kasih Indah. banyak Alhamdulillah. menyempatkan waktu untuk datang di sesi-sesi yang seperti ini. Iya. Jangan kapok untuk selalu berdiskusi bersama dengan kami. Mudah-mudahan besok sudah bisa dua arah ya sama teman-teman yang nonton acara ini. Gitu. Ya. Terima kasih. Ya. Selamat siang. Sukses selalu untuk penjaringan. Ya, baik pemirsa, podcast kita kali ini dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta mudah-mudahan selalu bermanfaat dan juga bermakna. Apa saja yang kita bicarakan, ini informasi bagi Anda supaya Anda akan lebih mempunyai informasi yang tepat kaitannya dengan bagaimana masa pengenalan lingkungan sekolah dan kebijakan-kebijakan yang kemudian mensupport itu semuanya. Next kita kembali bersua saya Indah Dina. Selamat siang, sampai jumpa.